Ya pemirsa, untuk membahas terkait aturan pemasangan polisi tidur, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu Bapak Budianto selaku pengamat transportasi publik. Selamat petang Pak Budianto. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Budianto. Pak Budianto, tadi kita sama-sama sudah melihat tayangan bagaimana penggunaan pemasangan polisi tidur yang akhir-akhir ini memang bisa dikatakan itu sembarangan. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, seperti apa aturan pembuatan polisi tidur atau yang disebut speed bump di jalan raya? Ya, pada prinsipnya bahwa polisi tidur atau speed bump itu adalah dalam rangka untuk pengendalian daripada laju kendaraan itu sendiri. Namun demikian bahwa untuk pembuatan daripada speedum itu tidak boleh sembarang atau setiap orang bisa membuat. Itu kan ada aturannya diatur dalam pertama adalah dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, itu pasal 25 ayat 1 huruf E. Waktu itu bahwa setiap jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum harus dipasang alat pengendali dan pengaman daripada pengguna jalan. Kemudian juga di dalam Permen-Hub nomor 14 tahun 2001 yang merupakan perubahan daripada Permen-Hub 28 2018 tentang pengendalian dan pengamanan daripada pengguna jalan, itu semua itu ada spesifikasinya gitu. Jadi kalau membuat suatu polisi tidur atau speed bump kemudian tidak sesuai dengan aturan, itu nanti malah bisa menimbulkan suatu kontraproduktif yang tadinya digunakan untuk keamanan dan keselamatan, karena mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi, malah bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Ya, baik. Pak Budianto, kalau Bapak melihat sejauh ini, seperti apa pengendalian untuk mengatur masyarakat supaya membuat speed bump ini dengan teratur atau sesuai izin yang sudah diterapkan? Ya, prinsipnya kan di masing-masing wilayah itu kan ada pejabat lokal area traffic management, di situ ada DISUB. Ini kan kewenangan daripada Dinas Perhubungan. Jadi kalau seandainya masyarakat berpartisipasi ingin membuat suatu polisi tidur atau speed bump, ya harus mendapatkan izin atau koordinasi dengan Dinas Perhubungan wilayah. Hingga nanti pada saat pembuatan daripada speed bump harus sesuai dengan ketentuan, hingga bahwa fungsi daripada polisi tidur itu betul-betul dapat digunakan sebagai pengendalian laju kecepatan yang bermuara kepada masalah-masalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Ini tapi kalau menurut Bapak sebagai pengamat transportasi publik dari pihak Dinas Perhubungan, apakah sudah cukup tertib untuk atau tegas untuk memberikan sanksi ataupun sosialisasi kepada masyarakat terkait pemasangan polisi tidur ini? Ya, kalau saya lihat fenomena yang terjadi sekarang memang kelihatannya banyak ya polisi tidur yang dipasang di jalan-jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Padahal di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 28 di situ diatur bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan dan atau gangguan daripada fungsi jalan itu sendiri. Sehingga pada saat mungkin masyarakat membuat polisi tidur, kemudian tidak mendapatkan suatu izin, itu sebenarnya melanggar aturan atau perbuatan melawan hukum. Itu ketentuan pidananya ada diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 274, itu bahwa pidananya bisa dipidana penjara 1 tahun atau denda 24 juta gitu. Memang yang penting kelemahan di kita kan masalah pengawasan gitu. Untuk pengawasan kemudian kurang beraninya instansi yang berkompeten untuk melakukan suatu pengawasan, hal itu melakukan suatu penegakan hukum. Padahal kita sama-sama tahu bahwa fungsi daripada speed bump itu sangat berguna sekali dalam rangka untuk keamanan dan keselamatan daripada lalu lintas itu sendiri. Ya, tapi sebenarnya ada sanksi khusus tidak Pak diberikan kepada masyarakat mungkin yang sembarangan untuk membuat speed bump ini? Ya, kalau ada masyarakat membuat speed bump, kemudian tidak izin dari Dinas Perhubungan, kemudian menimbulkan suatu kerusakan atau gangguan fungsi jalan, itu ada diatur, sanksinya diatur dalam pasal 274 Undang-Undang nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu pidana penjaranya adalah 1 tahun atau denda paling banyak adalah 24 juta.
Yang penting bahwa bagaimana instansi yang berkompetensi itu melakukan suatu pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten gitu. Karena selama ini mungkin kurang, bisa juga masyarakat membuat polisi tidur karena pertama kurang pemahaman atau karena kurang sosialisasi daripada instansi yang berwenang. Kemudian selama ini mungkin ada unsur pembiaran sehingga seakan-akan membuat suatu polisi tidur tanpa izin itu dianggap benar, tidak disalahkan gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita melakukan suatu pengawasan, kemudian melakukan suatu penegakan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Iya, sebenarnya ini sudah diatur, Pak. Dalam undang-undang sudah jelas dikatakan bahwa akan ada pidana penjara 1 tahun dan denda 24 juta rupiah. Nah ini kalau untuk fakta di lapangan, kita lihat ini banyak sekali sebenarnya yang membangun speed bump ini secara sembarangan. Apakah sudah ada tindakan atau pernah ada yang mendapatkan sanksi tersebut? Itu mungkin nanti bisa ditanya ini. Masalah perizinan, konteksnya dengan masalah polisi tidur, itu adalah Dinas Perhubungan. Kemudian di Dinas Perhubungan akan ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang bisa melakukan suatu penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran konteksnya dengan tugas daripada Dinas Perhubungan. Baik. Ya, mungkin nanti bisa bertanya kepada instansi yang menangani masalah tersebut adalah Dinas daripada Perhubungan itu sendiri. Baik Pak Budianto, untuk kriteria dari polisi tidur sendiri atau speed bump ini, apakah ada ukuran tertentu dan adakah jenis-jenisnya untuk speed bump tersebut? Ya kalau di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2001 yang ini merupakan suatu perubahan atas Permenhub 28 2018 tentang pengendalian dan pengamanan pengguna jalan, itu spesifikasinya sudah diatur. Misalnya pembuatan speed bump itu terbuat dari bahan badan jalan, karet atau bahan lainnya yang memiliki kinerja serupa. Kemudian untuk ukuran tinggi itu dari mulai 5 cm sampai 9 cm. Kemudian lebar totalnya 35 cm sampai 39 cm dengan kelandian paling tinggi ada 50%. Kemudian kombinasi warna bisa kuning dengan warna hitam dengan kuning, hitam dengan putih. Kemudian masing-masing juga ada jaraknya untuk hitam 30 cm, kemudian warna kuningnya adalah 20 cm. Ya, baik. Pak Budianto, baru-baru ini juga ada informasi kasus yang cukup banyak diperbincangkan masyarakat. Itu ada sebuah jalan dengan panjang 2,3 km di Sukabumi yang dihiasi 45 polisi tidur dengan alasan masyarakat bahwa hal ini dilakukan untuk melindungi anak-anak. Tanggapan Bapak sebagai pejabat transportasi publik seperti apa? Ya tadi, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk aturan pelaksanaan dalam Permenhub, itu kan spesifikasinya sudah diatur, baik itu tingginya, kemudian lebarnya, termasuk bahannya juga sudah diatur itu. Kemudian kalau membuat polisi tidur kemudian tidak sesuai dengan ketentuan atau sembarangan, itu malah menimbulkan suatu situasi yang kontraproduktif yang tadinya dalam rangka untuk menjaga keamanan dan keselamatan, karena mungkin tidak sesuai dengan ketentuan malah bisa menimbulkan bahaya kecelakaan lalu lintas itu. Saya mohon kepada masyarakat yang ingin membuat polisi tidur atau speed bump, ya koordinasi dengan lokal area traffic management yaitu Dinas Perhubungan untuk bagaimana membuat daripada speed bump yang benar sesuai dengan ketentuan sehingga betul-betul fungsi speed bump adalah untuk keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Ya. Pak Budianto, sebenarnya kalau kita berbicara tentang speed bump ini mungkin sedikit bisa untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perbedaannya speed bump. Karena ada beberapa kriteria speed bump yang menggunakan sebenarnya dari ban karet dan juga dari bahan dari jalan itu sendiri seperti trotoar sebagaimana yang biasanya kita temui di jalanan. Ini sebenarnya untuk wilayah-wilayah tertentu, sebaiknya seperti apa? Misalnya untuk di pedesaan dan di kota, sebenarnya kriteria seperti apa yang perlu diterapkan? Ya, kalau sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa polisi tidur itu kan dibagi 3. Pertama adalah speed bump, itu adalah di jalan-jalan lingkungan, kemudian
area privat, tempat parkir dan sebagainya, itu sama, itu bahannya bisa digunakan dari semen atau bahan termasuk juga dari karet. Kemudian yang kedua adalah speed hump. Speed hump itu adalah digunakan di jalan-jalan lokal. Itu bahannya juga bisa dari karet juga, termasuk bahan yang serupa juga, bisa semen maupun bahan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah speed table. Speed table ini biasanya kita temukan di tempat-tempat yang akan masuk di gerbang tol, karena lebarnya memang cukup lebar, itu bisa 660 cm. Kemudian di jalan tol juga ada namanya speed strap, ya, pita penggado atau pita pengecut. Ya semua tujuannya ada dalam rangka untuk mengendalikan daripada laju kendaraan, jangan sampai pada saat ada marka tersebut ya harus mengurangi daripada kecepatan itu sendiri. Baik, Pak Budianto, Pengamat Transportasi dan Hukum, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom dan sukses selalu Bapak.